Skor akhirnya memang 3-0 buat kemenangan Pangeran Biru. Tapi tunggu dulu, kalau kalian cuma melihat papan skor, kalian melewatkan drama panas yang bikin pertandingan tadi malam puncaknya memanas. Dari keputusan penalti yang dipertanyakan, gol yang dianulir, sampai tensi tinggi antar pemain yang bikin laga pramusim ini rasanya nggak kayak sekedar uji coba biasa. Kita nggak bakal bahas panjang lebar soal skema taktik atau alur permainan dari menit ke menit. Tapi coba kita soroti momen waktu Mariano Peralta jatuh di kotak penalti. Kontak fisiknya tergolong minimal, tapi wasit tanpa ragu langsung menunjuk titik putih. Pemain Sabah FC jelas protes keras dan penonton netral pun dibuat geleng-geleng kepala. Beneran penalti murni atau bonus tuan rumah di ajang Piala Pramusim ini? Belum selesai di situ, ada lagi momen di babak kedua waktu gol Balsa Sekulik mendadak dianulir karena dianggap offside yang amat sangat tipis dan penuh perdebatan. Tensi pertandingan sempat memuncak gara-gara rentetan keputusan pengadil lapangan ini. Pramusim merasa pertandingan final, penuh cywar dan keputusan yang bikin netizen di media sosial langsung saling adu mekanik komentar. Fenomena kepemimpinan wasit seperti tadi malam sebenarnya makin mempertegas kalau masalah pengadil lapangan itu selalu jadi bahan empuk buat diperdebatkan, mau di liga resmi ataupun cuma ajang pemanasan. Di satu sisi, pendukung Persib tentu sah-sah saja menikmati hasil akhir dan performa klinis lini depan mereka. Tapi di sisi lain, kontroversi semacam ini seolah memberi bahan bakar gratis buat para kritikus dan supporter lawan untuk mengecilkan dominasi Pangeran Biru di laga tersebut. Nah, bicara soal supporter lawan, disinilah cywar antara Bandung dan Jakarta makin terasa aromanya. Melihat Persib yang tamping perkasa membantai tim asal Malaysia 3 gol tanpa balas, meski diwarnai sorotan tajam ke arah wasit, kira-kira gimana ya perasaan fans rival? Kalian tahu sendiri, waktu Persib lagi gencar-gencarnya pamer kekuatan pemain baru di laga internasional, tim kesayangan Jakarta juga lagi sibuk matengin skuad. Pasti pendukung sebelah mulai kepanasan melihat hasil ini. Apalagi pas gol ketiga yang dilesakan sama Beckham Putra. Siapa sih yang gak tahu kalau nama Beckham ini kayak tombol otomatis yang bikin kuping fans Persija langsung panas. Wonderkid asli Bandung yang identik banget sama identitas Persib ini sukses menutup kemenangan lewat gol cantiknya, lengkap sama gaya selebrasinya yang seolah makin menegaskan dominasi Pangeran Biru. Gol dari Beckham ini benar-benar kayak garam yang ditabur di atas luka buat tetangga sebelah. Makin bikin mereka gatel pengen cepet-cepet bales di liga nanti. Ada yang bakal bilang Persib cuma hoki dapat penalti gratisan. Ada juga yang nyeletuk kalau kualitas lawan beda level. Tapi jujur saja, mau bagaimanapun caranya Persib menang. Fans Persija pasti bakal tetap menemukan celah buat nyenggol. Begitu juga sebaliknya kalau situasi ini terjadi di kubu Macan Kemayoran. Panasnya laga tadi malam secara nggak langsung makin membakar gengsi El Clasico Indonesia yang sebentar lagi bakal bergulir di liga resmi. Rivalitas mah nggak ada kata pramusim, tetangga pasti tetap saling pantau dan siap lempar sindiran. Gimana menurut Boboto dan Jackmania yang nonton? Apakah penalti Peralta tadi malam murni pelanggaran atau memang terlalu kontroversial? Dan menurut kalian, siapa yang persiapan pramusimnya paling matang musim ini? Tulis pendapat panas kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share ke grup-grup supporter kalian, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan update panas sepak bola tanah air. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya Sobat Garuda. Dukungan kalian sangat berarti untuk membantu channel ini mencapai 1000 subscriber pertama. Terima kasih sudah subscribe. Skandal administrasi atau murni sabotase karir? Pertanyaan besar itu kini berkecamuk di tengah supporter timnas Indonesia usai proses naturalisasi Lauren Ulrich dan Julian Urip mendadak berhenti di tengah jalan. Keduanya memegang darah Indonesia yang sah dan siap tempur. Tapi kabar di balik layar menyebut ada pihak-pihak tertentu di PSSI yang merasa terancam dengan kedatangan dua monster muda ini. Apa sebenarnya yang terjadi di balik lambannya pergerakan PSSI? Mari kita bongkar berita selengkapnya. Panggung sepak bola tanah air kembali memanas usai munculnya kecurigaan besar di balik dapur PSSI. Dua talenta muda berdarah Indonesia yang bersinar di Eropa, Lauren Ulrich dan Julian Urip, kini nasibnya mendadak terkatung-katung tanpa kejelasan pasti. Proses naturalisasi kedua pemain potensial ini seolah berjalan di tempat dan sengaja digantung oleh federasi.
Ada apa sebenarnya dengan PSSI saat ini? Mari kita bedah seberapa krusial potensi sosok Laurin Ulrich, gelandang jenius didikan Akademi Klub Raksasa Jerman VfB Stuttgart ini bukanlah pemain sembarangan. Di usianya yang masih sangat belia, ia sudah diakui memiliki visi bermain elit, akurasi umpan mematikan, serta mentalitas petarung khas sepak bola Eropa. Darah Indonesia yang mengalir dalam nadinya diyakini kuat berasal dari garis keturunan leluhurnya di Surabaya, yang membuat Ulrich memiliki hak mutlak dan ikatan batin yang tak terbantahkan untuk segera membela Panji Merah Putih. Sementara itu, Julian Urip hadir sebagai monster muda di lini serang yang sedang bersinar terang bersama Akademi AZ Alkmaar di Belanda. Berposisi sebagai gelandang serang agresif yang haus gol dan jago menciptakan peluang, Urip dinilai sebagai kepingan puzzle sempurna yang sangat dibutuhkan untuk mempertajam daya gedor skuad Garuda. Apalagi dengan nama Urip yang sangat kental dengan akar budaya Jawa dari garis keturunan keluarganya. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan bagi supporter jika talenta murni keturunan Indonesia ini justru dibiarkan terlantar tanpa kepastian dari PSSI. Padahal, secara kualitas dan rekam jejak, baik Laurin Ulrich maupun Julian Urip memiliki skill di atas rata-rata yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah dan penyerangan skuad Garuda. Kedua pemain ini bahkan sudah secara terbuka menyatakan minat dan kebanggaannya untuk membela bendera merah putih di kancah internasional. Namun anehnya, dokumen dan kepastian administrasi mereka justru terkesan diulur-ulur dan didiamkan di meja kerja federasi. Kasakusuk di balik layar membocorkan adanya dugaan konflik kepentingan internal yang membuat proses ini mendadak tersendat. Beredar spekulasi panas bahwa ada oknum-oknum di tubuh federasi dan lingkaran agen tertentu yang merasa terancam atau tidak mendapatkan jatah komisi jika proses naturalisasi Ulrich dan Urip dilanjutkan tanpa restu mereka.